Shalom adik-adik, selamat pagi. Dimanapun adik-adik berada hari ini, kakak berharap adik-adik ada dalam keadaan yang sehat dan yang baik. Walaupun hari ini kita akan melakukan ibadah secara online, kakak harap tidak mengurangi sukacita adik-adik semua. Sebelum memulai kebaktian kita hari ini, kakak ajak adik-adik untuk berdoa bersama. Kita lipat tangan, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat hari ini, hari yang Tuhan berikan buat setiap kami. Kami berterima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami mau memuji memuliakan nama-Mu, mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, biar kiranya Tuhan Yesus pimpin setiap kami, berkati ibadah ini sampai selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, hari ini, pagi ini kakak mau ajak adik-adik untuk mengingat kebaikan Tuhan. Kita mau nyanyikan pujian Tuhan Yesus baik. Boleh sambil tepuk tangan ya. Sebab kasih Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kita. Kita naikkan pujian ini sama-sama. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh, sungguh amat baik, oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh, sungguh amat baik, oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita naikkan pujian ini sekali lagi dari awal, lebih semangat. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh, sungguh amat baik, oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh, sungguh amat baik, oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh, sungguh amat baik, oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh, sungguh amat baik, oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus selalu baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin, puji nama Tuhan. Kita percaya Tuhan Yesus baik buat setiap kita, apapun keadaan kita. Nah, masih dengan semangat yang sama atau bahkan dengan semangat yang lebih lagi, kita mau naikkan pujian Hompilah Hompimpa. Hompilah Hompimpa, Yesus jagoanku, Yesus jagoanku. Hompilah, Hompilah Hompimpa, Yesus pujaanku, oh oh oh. Hompilah Hompimpa, Yesus jagoan, dialah Tuhan kita, dialah Tuhan, dia jagoan hidup karena dia bangkit dari maut, dia bangkit dari maut, dia mengalahkan iblis, yang buta melihat, yang lumpuh melompat.
jagoanku, hompilah, hompilah, hompimpa. Yesus pujaanku, hompilah, hompimpa. Yesus jagoanku, Dialah Tuhan, Dia jagoan hidup, Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Oh, 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 hompilah, hompimpa. Yesus jagoanku, Yesus jagoan, Dialah Tuhan kita, Dialah Tuhan, Dia jagoan hidup, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku, Dialah Tuhan kita, Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Amin. Benar Tuhan, Tuhan yang hebat di dalam hidup setiap kami. Saat ini kakak ajak adik-adik untuk mengambil sikap tenang. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita percaya kalau Tuhan Yesus selalu punya cara untuk menolong setiap kita. Tuhan Yesus gak pernah meninggalkan setiap kita. Kita mau belajar untuk terus berharap kepada Tuhan saja. Kita naikkan pujian, Tuhan selalu punya cara. Takkan ku ragu Tuhan, firman-Mu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru.
Betul Tuhan, kami percaya kami punya Tuhan yang dahsyat, kami punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang bisa melakukan segala perkara di hidup kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu, biar kiranya firman ini boleh menjadi kekuatan buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom adik-adik semua, gimana nih liburannya? Waduh, ini pasti jangan-jangan nih ada yang tadi tidurnya, bangunnya maksudnya siang ya adik-adik ya. Coba siapa di sini yang tadi sebelum ibadah udah mandi dulu, angkat tangannya. Waduh, kelihatan banget tuh Kak Arif ya. Oke adik-adik, hari ini tadi udah praise and worship sama kakak-kakak sekolah minggu. Hari ini kita mau cerita atau mau denger cerita firman Tuhan. Nah adik-adik, hari ini firman Tuhannya kita akan ambil dari Markus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-46 sampai dengan ayatnya ke-52. Markus pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-46 sampai dengan ayatnya yang ke-52. Nah kita mau cerita adik-adik. Adik-adik, Kak Arif mau cerita tentang pasal atau cerita ini. Adik-adik tahu nggak? Di Yeriko pada waktu itu Yesus dan murid-muridnya lagi pergi ke sana. Ketika mereka sampai di Yeriko adik-adik, tiba-tiba adik-adik tahu ada seorang pengemis. Adik-adik tahu pengemis ya, yang suka minta-minta, yang bajunya mungkin jelek, yang lusuh. Nah, si pengemis ini adik-adik, dia itu minta-minta, dia lihat, tapi ini bukan dilihat, maksudnya dia tuh ternyata buta. Pengemis ini buta, pengemisnya gak bisa lihat. Tapi dia tahu ada Yesus yang lagi datang adik-adik. Dia duduk di pinggir jalan. Dia sedang duduk di pinggir jalan, dia buta, dia gak bisa ngelihat. Tapi dia tahu bahwa Yesus itu lagi ada ke tempat itu. Dari mana dia tahu? Tentunya adik-adik, kalau Yesus datang, Yesus tuh kalau datang gak sepi. Yesus kalau datang itu rame. Yesus tuh kalau datang tuh orang-orang berbondong-bondong pada mau ketemu sama Yesus. Ketika dia dengar adik-adik bahwa Yesus itu lagi datang, dia langsung cerita, dia langsung teriak, dia langsung berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia langsung bilang begitu adik-adik, Yesus anak Daud, tolong kasihani aku. Rabuni. Adik-adik tahu nggak? Rabuni itu ya adalah sebutan rasa hormat yang tinggi kepada seseorang. Biasanya itu ditunjukkan untuk guru atau tuan. Dia berseru adik-adik, Rabuni, Rabuni, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tapi adik-adik tahu nggak? Orang-orang di sekelilingnya itu bukannya malah membantu si Bartimeus pengemis yang buta ini. Tetapi adik-adik, orang-orang di sekelilingnya malah bilang gini, diem. Dia bilang gitu, diem, jangan teriak-teriak, Yesus lagi datang. Oh adik-adik bayangin, ketika si Bartimeus ini gak bisa ngeliat, dia buta, terus Yesus datang, dia pengen disembuhin sama Tuhan Yesus. Ketika dia teriak, orang-orang marah bilang apa? Jangan berisik. Jangan. Sampai akhirnya tahu gak adik-adik, Yesus itu mendengar seruan Bartimeus. Yesus berhenti, terus dia bilang, siapa tadi yang teriak? Bawa dia kepadaku. Baru saat itu adik-adik, orang buta si Bartimeus ini, si pengemis buta ini, itu dibawa kepada Yesus. Yang tadinya orang-orang sekelilingnya bilang, diam, jangan ngomong. Sampai akhirnya, dipanggil tuh sama Yesus, ayo kita ke sana. Tahukah adik-adik, ketika Bartimeus datang kepada Yesus, Yesus tanya, apa sih yang kamu mau? Apa yang mau aku perbuat? Dan dengan jelas, dengan tegas, Bartimeus bilang apa? Dia mau melihat. Rabuni, tolong supaya aku bisa melihat adik-adik. Rabuni, supaya aku dapat melihat. Adik-adik, Bartimeus langsung ngomong. Dia tahu bahwa Yesus itu bisa menyembuhkan. Dia datang sama Yesus digambar. Ketika dia bilang, Tuhan, Yesus tolong sembuhkan aku supaya aku bisa melihat.
Dan adik-adik tahu nggak pada saat itu ketika Yesus dengar, Yesus langsung bilang apa? Pergi, imanmu menyelamatkanmu. Dan pada saat itu juga adik-adik, garis bawain ya, ini nggak ada prosesnya. Pada saat itu juga Bartimeus bisa melihat. Langsung, bam. Wah, hebat ya adik-adik Yesus ya. Bartimeus akhirnya bisa melihat dan akhirnya ia mengikuti Yesus. Adik-adik tahu nggak? Kakak mau ngomong sesuatu sama kalian. Yesus itu mendengar seruan kita. Jadi waktu adik-adik mungkin lagi sakit, waktu adik-adik mungkin lagi dalam masalah, waktu kalian tahu papa mama kalian ada masalah, kalian datang berseru sama Tuhan Yesus. Kalian berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Yesus mendengar. Yesus tahu adik-adik sedang dalam pergumulan. Tuhan Yesus tahu adik-adik sedang dalam sakit penyakit. Yesus tahu adik-adik. Tapi adik-adik ketika kita ngomong, ketika kita berseru sama Tuhan Yesus, percayalah adik-adik, Yesus sanggup menolong. Kalau Bartimeus Tuhan tolong, berarti Tuhan juga akan menolong kita adik-adik. Yang penting adik-adik, kita mau belajar beriman kepada Tuhan Yesus. Karena sekali lagi kakak mau kasih tahu, Tuhan Yesus itu datang menjadi manusia, lalu datang ke dunia ini untuk menjawab kebutuhan kita. Untuk menyelamatkan kita. Ia mati di kayu salib karena Yesus tahu kita butuh Yesus untuk diselamatkan. Itu sebabnya adik-adik kita mesti belajar percaya, berseru. Yesus tahu isi hati kamu. Nah, Kak Arif punya sesuatu adik-adik. Coba lihat, Kak Arif hari ini bawa tas. Kira-kira tasnya warnanya hitam. Nih ya, tas warna hitam ini ada yang bisa tebak nggak? Kira-kira isinya apa ya? Kalau dilihat doang sih, nggak tahu nih isinya apa ya. Tapi kalau misalkan adik-adik raba nih pegang. Oh kayaknya ini isinya Alkitab deh. Kayaknya Alkitab deh. Kenapa? Karena kita sudah merabanya. Coba kita buka. Bener nggak ya isinya Alkitab? Wow. Ternyata bener adik-adik isinya Alkitab. Wah, tapi untuk tahu isi tasnya kita harus meraba terlebih dahulu. Kalau cuma dilihat begini tahu nggak isinya Alkitab? Nggak tahu. Bisa jadi makanan, bisa jadi handphone. Jadi adik-adik bisa tahu di sini bahwa kita harus merabanya dulu. Kita nggak bisa ngelihat doang langsung tahu ini Alkitab. Enggak adik-adik. Itu sebabnya sama seperti adik-adik kalau kita ngelihat, kita kan nggak tahu nih kalau nggak ngeraba. Bedanya sama Tuhan Yesus tahu kedalaman hati kamu. Yesus tahu adik-adik kedalaman hati kita. Coba bayangin, tanpa harus Tuhan sentuh, tanpa harus Yesus raba, tanpa harus Yesus pegang, Yesus tahu isi hati kamu. Itu dia sebabnya adik-adik, kita mesti belajar bahwa ketika kita datang sama Tuhan Yesus, Yesus pasti mendengar. Mulai hari ini adik-adik, yuk kita mau sama-sama belajar. Datang sama Yesus seperti Bartimeus tadi. Dia tahu Yesus bisa menyembuhkan. Dia datang kepada Yesus dan dia minta Yesus sembuhkan. Adik-adik tahu nggak? Matius pasal ke-6 ayat 8b bilang begini. Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Dia tahu adik-adik. Filipi 4 ayat 19 juga bilang apa? Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Apapun yang jadi masalah adik-adik hari ini, keperluannya adik-adik hari ini, Tuhan Yesus tahu. Apa yang jadi permasalahan dan keperluannya papa mama hari ini mungkin yang lagi nemenin adik-adik nonton, yang nemenin adik-adik ibadah online maksudnya. Apapun yang jadi masalah mbak, om, tante yang hari ini lagi temenin adik-adik semua sekolah minggu, Tuhan Yesus tahu.
Itu sebabnya yuk kita belajar datang sama Tuhan Yesus seperti siapa namanya tadi? Bartimeus. Kalau adik-adik percaya, yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, kami tahu Tuhan Engkau sanggup memenuhi segala kebutuhan. Kami tahu Engkau Allah yang sanggup menolong setiap kami. Hari ini kami berserah penuh kepada Tuhan Yesus. Kami tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang dahsyat, yang sanggup menolong setiap kami. Apapun yang jadi masalah kami hari ini, Tuhan Yesus kami minta, mohon Tuhan tolong setiap kami. Terima kasih Bapa, kalau hari ini kami boleh beribadah, sekali lagi semua karena anugerah Tuhan. Menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, yuk adik-adik kita mau sama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti Engkau juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap adik-adik semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.